Jenner has caught the defender with a trailing leg. The referee has to show a second yellow card for the challenge, and Indonesia's first game at Under-23's Asian Cup is turning into... grandíssimo jogador. Pero quando se habla de seleção brasileira, se habla de Roberto Firmino. Bukan hanya bikin kisruh di pentas persepakbolaan Asia. Aksi curang tuan rumah Qatar yang terindikasi menyogok wasit di Piala Asia U23 juga menuai sorotan dari legenda sepak bola dunia, Roberto Carlos. Carlos yang kebetulan menonton langsung laga tersebut tampak geleng-geleng melihat aksi curang wasit, terutama saat Ivar Jenner mendapat kartu merah. Seusai laga, Carlos yang dihubungi wartawan langsung menyatakan kekecewaannya atas kepemimpinan wasit Nasrullo Kabirov. Menurut Carlos, aksi culasnya itu menciderai nama baik para wasit di Asia. Saya mendapat undangan dari Bapak Erik untuk menonton laga Indonesia versus Qatar. Saya menikmati pertandingan itu, tapi saya perlu mengatakan saya kecewa dengan kepemimpinan wasit, ujar Roberto Carlos. Menurut saya, Indonesia setidaknya 3 kali dicurangi di laga tersebut, tambah Carlos. Sementara itu, media ternama asal Inggris, ESPN menyoroti keputusan buruk wasit Nasrullo Kabirov saat timnas Indonesia U23 takluk 0-2 dari Qatar pada matchday pertama grup A Piala Asia U20 2024. Hal yang paling menjadi sorotan dan kecaman juga berkaitan dengan insiden yang melibatkan Ivar Jenner pada awal babak kedua. Pemain Jong Utrecht itu dianggap melakukan kesalahan fatal dengan melanggar pemain Qatar, Saifullah Hasan, sehingga berbuah kartu kuning kedua. ESPN menilai duel Ivar dan Hasan masih 50-50. Meski Hasan lantas terlihat begitu kesakitan. Setelah momen di mana sepertinya hanya tendangan bebas yang akan diberikan, Kabirov kemudian merogoh sakunya dan memberikan kartu kuning kedua kepada Jenner. Ini membuat sang pemain kembali ke ruang ganti karena menerima kartu merah hanya 30 detik setelah ia keluar dari ruang ganti setelah jeda babak pertama, tulis ESPN. Reaksi Hasan seolah menunjukkan bahwa dia telah dilanggar oleh Jenner, tetapi tayangan ulang menunjukkan hanya ada sedikit kontak, ia hanya pura-pura sakit. Keputusan buruk Kabirov sudah direspons oleh PSSI. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan sudah menyatakan nota protes terkait kepemimpinan sang pengadil, tambah ESPN. Di sisi lain, media Qatar Doha News mengklaim timnas Qatar U-23 bermain dominan saat mengalahkan timnas Indonesia U-23. Doha News menuliskan headline Qatar mendominasi di laga pembuka melawan Indonesia. Media yang berbasis di ibu kota itu juga memuji penampilan tim yang menunjukkan kualitas dan determinasi sepanjang permainan di Stadion Jassim bin Hamad. Klaim Doha News soal dominasi Qatar atas Indonesia juga tak akurat. Ini karena timnas Indonesia U23 justru unggul dalam penguasaan bola walau harus bermain dengan 9 pemain karena kartu merah yang didapat Ivar Jenner dan Ramadan Sananta mengacu statistik di laman resmi AFC. Jumlah operan yang dilakukan timnas Indonesia U23 pun jauh lebih banyak. Total ada 393 operan yang dilakukan berbanding 302 yang dilakukan oleh Qatar. Menurut Mimin sendiri, timnas Indonesia U23 sejatinya unggul segalanya atas Qatar. Tapi Qatar lebih diuntungkan oleh wasit. Lantas gimana pendapat kalian timnas lovers? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada. Barusan kita menyimak satu cuplikan video di mana kita mendengarkan bersama-sama bahwa ada kekecewaan yang begitu luar biasa dari seorang Roberto Carlos. Jadi kita tahulah siapa ini Roberto Carlos, pemain legendaris yang ada di dunia ini. Tetapi ya begitulah kualitas dari wasit Asia. Ulah dari seorang Nasrullo Kabirov yang pada akhirnya telah mencoreng nama wasit Asia di mata Roberto Carlos. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola di mana saja kalian berada, saya secara pribadi sampai saat ini masih tetap membanggakan timnas U23. Mereka telah tampil secara maksimal. Kemenangan yang diraih oleh Qatar bagi saya secara pribadi adalah kemenangan yang diraih dengan cara-cara licik dan curang. Kecurangan itu ditunjukkan oleh seorang wasit Nasrullo yang kita lihat bersama-sama bahwa ada beberapa keputusan yang benar-benar
tidak masuk di akal. Tapi ya begitulah, kalau seorang wasit yang tidak berkualitas seperti yang dikatakan oleh Roberto Carlos, karena ulah dari wasit ini pada akhirnya telah merugikan nama wasit Asia di mata seorang pemain legend seperti Roberto Carlos ini. Semoga saja besok kita juga bisa menyaksikan bersama-sama di mana Timnas U23 akan berhadapan dengan Australia. Dan saya mengharapkan bantuan, dukungan dari supporter mania Timnas Indonesia agar kita tetap memberikan narasi-narasi yang terbaik kepada Timnas U23 guna memotivasi mereka agar dalam laga pertandingan mereka melawan Australia mereka bisa tampil maksimal. Dan harapan yang lain adalah aksi protes yang dilakukan oleh PSSI terkait dengan keputusan wasit ini bisa didengarkan oleh mereka-mereka yang punya kepentingan ataupun panitia-panitia yang dalam hal ini pihak penyelenggara, agar ada keputusan yang tidak merugikan Timnas U23. Mari kita lanjutkan lagi, masih terkait dengan perbincangan-perbincangan hangat di dunia sepak bola yang meliputi tentang permainan Timnas U23 melawan Qatar kemarin. Mari kita cek videonya. Nggak berjalan lama, permainan kita sudah terpengaruhi terhadap wasit Katro itu. Satu dari penalti, kedua kartu kuningnya Ivan Jenner. Itu sangat tapi yang gue salut, gue melihat pemain-pemain lokal, terutama pemain Liga 1, Liga 1, ini punya fighting spirit tinggi loh. Bener-bener gue pertama kali lihat Timnas Indonesia punya fighting spirit yang luar biasa. Mereka nggak mau kalah dengan pemain-pemain yang dari liga luar, nggak mau kalah dengan Marcelino, dengan mereka benar-benar ingin membuktikan, which is good. Karena fighting spirit kita itu benar-benar luar biasa yang ditunjukkan. Lawan 10 orang, berkali-kali kita nyerang, berkali-kali kita bermain dengan 10 orang. Bahkan Sananta di menit 90 kartu merah, kita itu masih coba nyerang, masih bukan. Semenjak di babak kedua kita bermain 10 orang, Qatar mungkin dapat satu peluang yang counter nggak masuk. That's it. Sehancur itu tim ini. Semoga ini dibantai sama Australia sama Yordania, karena ini tim bener-bener nggak layak menang. Mau main di kandang. Kalau soal kartu merahnya Sananta, ya dia boleh bilang sengaja, tapi itu jelas merah. Di mana-mana pun, di liga manapun itu jelas merah. No discussion, oke? Dan itu agak stupid, jujur aja agak stupid dari Sananta melakukan hal kayak begitu. Karena dia baru dikasih kesempatan lagi gitu, dan dia bermain cukup bagus selama berapa menit dia masuk. Tapi ya nggak ada Sananta, nggak ada Ivar Jenner untuk next matchnya. Nathan bisa main sebagai DM juga. Ya kita cuma bisa berharap Justin Hubner masuk, tapi ini nggak gampang. Bukan nggak bisa, nggak gampang. Kita butuh sedikit keberuntungan, ditambah pemain ini harus lebih tenang lagi, lebih tenang. Kelihatan banget lah, terutama di sayap kanan itu, siapa itu namanya, back kanan itu tegang banget, asli tegang banget. Itu si Muhammad Ferrari kalau nggak salah, Rio Fahmi itu tegang banget. Nah pemain kayak Rio Fahmi, Muhammad Ferrari, Arkan harus lebih kalem mainnya, ngerti nggak? Lu kalau pengen main cepat tapi lu nggak kalem, yang terjadi gerusak-gerusuk. Yang lu haruskan adalah lu bisa pegang composure, ketenangan pada saat lu main cepat dengan lebih tenang. Artinya keputusan yang lu ambil itu benar, dari kapan lu passing, kapan enggak. Ini harus jelas, harus ditingkatkan. Kita kalah di teknik. Kalau teknik dasar gua akui Qatar lebih bagus, tapi nggak ada kreativitas juga sama sekali. Skill juga gitu-gitu aja, nothing special. Masih seputar Piala Asia U23, di mana kita sudah melakoni laga pertama di grup A
dan kita tahu bagaimana Indonesia kalah dengan 2-0 dari tuan rumah. Qatar dengan banyak drama yang terjadi dalam pertandingan pertama ini dengan wasit asal Tajikistan Nasrullah Kabirov ya memimpin laga yang berat sebelah, banyak merugikan tim Indonesia, tapi memang tidak bisa mengubah hasil. Ini kita harus bisa melewati laga pertama ini dengan rasa sakit ya. Sepanjang laga ya kita akan dikerjain oleh Kabirov. STY mendapat kartu kuning ketika memprotes di pinggir lapangan, 2 kartu merah. Ya. Ivar Yaner dan Ramadan Sananta, 1 tendangan penalti yang diberikan oleh wasit dan juga VAR yang bekerja sama di sini. 1 juga hadiah diberikan wasit untuk tendangan bebas dengan gol dari Ahmed Al-Orawi, tapi sebelumnya ada penalti dari Khalid bin Sabah yang ada di babak pertama. Dan itulah drama-drama yang terjadi sepanjang pertandingan. Ya. Ketika VAR berbicara di sana dengan orang-orang Thailand yang ada, tentunya ini menjadi pertanyaan. Ya, kenapa setiap Indonesia bermain selalu untuk yang ada di VAR adalah mereka yang berseteru di kawasan ASEAN. Tapi oke, ya, itu bukan sebuah alasan ya yang perlu saya ungkapkan di sini, karena kata orang ya kalah harus kalah. Ya, tetapi kalah dengan skor bagaimana? Kalah dengan hal bagaimana? Kalau kita kalah dengan permainan bersih, kepemimpinan wasit yang fair, ya netral, tentunya bisa diterima. Kalah berapapun. Tapi kalau kalah dengan dikerjain, tentunya ini hal yang berbeda. Ya, makanya PSSI lewat Ketua Umum Pak Erick Thohir begitu usai pertandingan itu sudah resmi melayangkan surat protes ke AFC, mempertanyakan berbagai hal, terutama ya, bagaimana keputusan kontroversial yang dilakukan oleh wasit Kabirov. Ya, penalti dari Qatar yang diberikan, kartu merah terutama dari Ivar Yaner. Ya, ada kartu kuning kedua yang terjadi, karena kartu kuning pertama terjadi di menit 14 dan kartu kuning kedua ketika pertandingan memasuki 1 menit. Ya, setelah jeda dan masuk babak kedua, Ivar diganjar dengan kartu kuning dan ini seakan-akan membingungkan. Ivar sendiri kaget bahwa dia tidak melakukan pelanggaran yang berbahaya terhadap Naif Elden Hazan, ya pemain yang berpura-pura berguling-guling seakan dia dihajar dengan keras. Tapi dalam beberapa tayang ulang seperti yang ditayangkan oleh RCTI, ya dalam tayangan langsung itu nggak ada pelanggaran yang berat. Bahkan Ivar itu agak mengangkat kaki, melompat itu untuk menghindari benturan keras ini. Tapi apa yang terjadi dengan cara pemain-pemain Qatar selalu bergulingan sepanjang pertandingan bukan cuma ini, semua pemain Qatar berjatuhan. Ya, bagaimana mereka dengan cara yang masing-masing trik-trik mereka untuk bisa menghadapi Indonesia. Karena secara permainan mereka tidak istimewa amat. Ya, karena kan 2 gol itu tidak terjadi dalam open play atau dilakukan dengan serangan yang baik, ya tertata dengan bagus. Semua dari bola-bola mati yang dihadiahin oleh wasit. Kalau tidak ada itu pasti tidak akan ada gol dari pemain-pemain Qatar. Memang permainan tim kita juga tidak bagus-bagus amat ya dalam pertandingan ini, dan itu harus diakui. Namun bukan berarti ya bahwa kita harus dikalahkan dengan seperti ini. Ya. Dan itu yang membuat Pak Erick Thohir segera bergerak cepat untuk dengan PSSI atas nama federasi memprotes ini. Yang mudah-mudahan bisa ditinjau, bisa dilihat, dan terutama kartu merahnya bagi Ivar, karena Ivar ini kan pemain krusial, pemain inti kita yang kita ada di tengah. Ketika dia tidak ada memang agak sulit ya, walaupun kita masih punya Arkan Fikri, terutama juga ada Marcelino Ferdinand di sana, tapi kita butuh Ivar. Mungkin bisa ditinjau kartu merah dari Ivar ini dengan 2 kartu kuning ya. Kenapa Ivar kaget? Karena Ivar sekali lagi ya sudah mengatakan itu bukan benturan, nggak ada, dan dia tidak punya niat untuk mencederai lawan. Kalau melihat dengan tayang ulang bagaimana lawan itu seakan-akan wah ini kesakitan, itu tidak mungkin, dan Ivar sudah membantah ini. Bahkan dalam Instagram Ivar ketika pertandingan dia mengatakan bahwa wasit ini badut. Ya, wasit Nasrullah Kabirov asal Tajikistan ini seorang badut. Ya, itu yang dia taruh. Nah, rekan dari Ivar juga yang nantinya akan menyusul datang ke Qatar, yaitu Justin Hubner, itu menyaksikan pertandingan ini. Karena Justin kan ada di Jepang saat ini bersama dengan klub Cerezo Osaka. Dia melihat, dan Justin juga agak geram. Dia memprotes ya hal-hal yang dilakukan oleh seorang Kabirov dalam sepanjang pertandingan dan juga mengusir rekan dia. Ya,
sesama tim nasional Indonesia. Ivar Jenner keluar lapangan itu yang disesali oleh Justin Hubner. Dan semoga surat yang dilayangkan oleh PSSI ini sebagai protes keras itu bisa ditanggapi dengan baik oleh AFC. Ya, untuk jangan surat cuma dikirim tapi kemudian dibiarkan saja begitu sehingga tidak ada evaluasi lagi oleh AFC. Erik juga. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar-komentar dari para pengamat bola di tanah air terhadap permainan timnas Indonesia melawan Qatar beberapa waktu yang lalu, tepatnya di tanggal 15 April 2024. Jadi banyak yang menilai bahwa permainan yang dilakukan oleh timnas Indonesia itu sudah sangat luar biasa, dan kekeliruan besar yang terjadi dalam permainan itu yang membuat mereka sakit hati dan sampai saat ini masih terus diskusi adalah wasit Nasrullah, di mana secara terang-terangan wasit Nasrullah kelihatannya berpihak kepada pemain timnas Qatar. Dan juga beberapa kartu kuning dan kartu merah sempat kita dengarkan bersama-sama bahwa itu adalah keputusan yang tidak sepatutnya diberikan kepada pemain timnas Indonesia. Karena jika dilihat dalam tayangan ulang, mereka menilai bahwa itu masih 50-50 dan tidak pantas seorang Ramadan Sananta dan juga Ivan Jenner harus mendapatkan kartu merah. Tetapi apapun itu, semoga ini menjadi pembelajaran penting untuk pemain timnas Indonesia, agar kedepannya kita selalu waspada dengan wasit-wasit yang pengecut seperti ini. Karena seringkali, walaupun permainan kita bagus, tetapi kalau wasitnya berpihak kepada tim yang lain, atau wasitnya tidak fair play, maka pada akhirnya kita yang dirugikan. Dengan demikian, saya sangat salut dengan netizen Indonesia, dengan para pecinta bola mania di mana saja kalian berada. Hujatan-hujatan, kritikan-kritikan dari kalian kepada timnas Qatar dan juga kepada para wasit, akhirnya kita semakin familiar, semakin terkenal di mata dunia bahwa wasit Asia kualitasnya benar-benar sangat buruk. Apalagi seperti Nasrullah yang terang benderang seperti kita dengarkan dalam tanggapan singkat yang disampaikan oleh Robert Carlos, beliau sangat-sangat kecewa. Kecewa karena keputusan wasit yang benar-benar tidak masuk di akal. Ini menjadi pembelajaran penting untuk kita, dan mari kita lanjutkan lagi untuk menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Mari kita simak bersama-sama. Timnas Indonesia U23 versus Timnas Qatar U23 Qatar maksudnya. Gak tahu soalnya kenapa tiap lihat wasit semalam bawaannya pikiran kotor mulu. Lah dia juga kerjaannya kotor. Dan gak heran dah duit minyak kagak ada yang bisa ngalahin. Kemarin Piala Asia aja tuh timnas seniornya Qatar udah perjalanannya mulus banget kayak pakai hand body tangan lo. Nah biar ukiran sejarahnya makin sempurna nih Qatar, timnas U23-nya ya harus dimulusin juga dong jalannya. Makanya kemarin pemain-pemain timnas U23 Indonesia kita itu lihat kantong wasitnya isinya bukan cuman kartu doang tapi duit. Gimana nih ngelihat hasil keputusan wasit semalam? Bukan cuman kita para netizen Indonesia yang kesel dan gedek, para pemain-pemain timnas Indonesia itu juga ikutan kesel dan gedek. Bahkan Justin Hubner di story Instagramnya juga udah ikutan tantrum tuh. Belum lagi Ivar Jenner yang memang ada di sana, memang main, yang memang jadi saksi betapa wasit benar-benar lucu di pertandingan malam tadi. Lo lihat pemain Qatar yang cuman kesentuh sama angin. Begini kelakuannya cok, sentuh angin aja guling-guling, tau gitu mah sentuh beneran. Bahkan ada yang bilang juga ya, ini timnas U23 Indonesia kita mau menuju stadionnya aja itu dilama-lamain dulu, diputer-puterin dulu. Yang harusnya nggak nyampe 10 menit udah sampai, ini sampai 15 menit baru sampai. Kita bayangin dah, belum main aja udah dikerjain, di lapangan masih dikerjain juga. Mohon maaf, kitanya sih masih semangat dukung timnas U23 Indonesia kita. Cuman kalau begini ceritanya ya beda lagi cok. Apa yang nggak males kalau kompetisi level Asia aja itu masih bisa ada unsur kecurangan dan kontroversinya, walaupun belum ada buktinya lah, tapi kan kita bisa lihat ya, dikasih mata ya kita kan ngelihat. Noh di lapangan ada apaan? Semangat terus timnas U23 Indonesia kita, tenang aja, urusan di lapangan, urusan kecurangan netizen Indonesia yang tanganin dan silaturahmi. PSSI resmi ajukan banding ke AFC untuk kartu merah dari Ivar Jenner, kartu kuning kedua. Jelas ini merupakan sebuah hal yang harus dilakukan oleh PSSI, upaya yang harus dilakukan oleh PSSI, karena Ivar Jenner merupakan hal yang sangat penting bagi timnas U23. Jelas kalau kehilangan dia, apalagi bukan karena memang kesalahan dia, karena wasitnya katro,
jelas akan merugikan bagi timnas Indonesia. Jadi ini semoga AFC kali ini normal dikit, ya, nggak disogok lagi, dan mengabulkan banding dari dari PSSI, dan mengabulkan bahwa Ivar Jenner kartu merahnya di cancel, dan di pertandingan next lawan Aussie besok Ivar Jenner bisa membela timnas Indonesia karena itu sangat penting. Oke, semoga berita positif yang kita dengar. Segitu dulu. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan berita olahraga yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah motivasi baru buat kita dan juga menambah dukungan kita buat timnas Indonesia. Karena apapun yang terjadi dengan timnas Indonesia, kita sebagai para pecinta bola, kita sebagai para pendukung harus tetap optimis, harus tetap memberikan narasi-narasi yang positif, memberikan dukungan-dukungan untuk memotivasi mereka, baik itu kepada pelatih Coach Sintayong maupun kepada timnas U23 dan juga kepada PSSI. Dan juga kita berharap agar aksi protes yang dilayangkan oleh PSSI kepada AFC pada akhirnya bisa berbuah manis, dan terlebih khususnya kepada Ivan Jenner agar permainan besok melawan Australia bisa bergabung bersama timnas U23. Karena terus terang saat ini kita benar-benar kehilangan dari dua pemain yang jujur saya secara pribadi sangat mengagumi dengan mereka, dengan kemampuan mereka, dengan skill yang mereka miliki. Karena itu benar-benar harus diperjuangkan. Apalagi kita timnas Indonesia adalah pemain-pemain yang kita ketahui bersama-sama bahwa mereka punya pengalaman dan punya jam terbang yang tinggi, dan itu semua juga butuh kerjasama yang tim agar kesuksesan itu bisa berpihak kepada kita. Mari kita doakan bersama-sama kepada timnas U23 agar pertandingan besok mereka bisa menang, dan semoga saja wasit tidak seperti Nasrullah yang brengsek itu. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.